Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Shalom, salam sehat dan salam bahagia untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Cokorda Putra MSI. Saya adalah alumni Fakultas Teknik Program Studi Arsitektur di Universitas Dwi Jenderal Denpasar, dan sekarang ini adalah menjadi salah seorang staf dosen pengampu di program studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Hindu Indonesia Denpasar. Kenapa saya sangat tertarik dengan arsitektur? Karena arsitektur merupakan salah satu unsur daripada budaya Bali yang akan mewadahi segala aktivitas kegiatan masyarakat Bali, baik itu di bidang sosial, di bidang budaya, di bidang sosial religius, dan bidang-bidang yang lain, khususnya kehidupan masyarakat Bali yang selalu berdasarkan berdasarkan agama Hindu. Saya ada di sini di program studi teknik sipil ini diberikan tugas untuk mengampu mata kuliah. Salah satunya adalah rekayasa arsitektur tradisional Bali. Arsitektur tradisional Bali merupakan salah satu bentuk daripada budaya Bali yang sangat menarik untuk dikaji, dipelajari, bukan hanya oleh kita sebagai dosen dan juga mahasiswa, juga banyak diminati dan dipelajari oleh orang luar Bali, termasuk juga orang-orang asing yang berminat pada budaya Bali itu sendiri. Oleh karena itu, saya di sini memberikan pemahaman atau membagi pengetahuan saya dengan para mahasiswa tentang budaya Bali, yaitu arsitektur tradisional Bali tersebut. Mulai dari sejarah daripada arsitektur tradisional Bali, terus filosofi yang melandasinya, terus bagaimana ukuran-ukuran yang dipakai untuk melahirkan karya arsitektur tersebut, terus bahan-bahan apa yang dipakai, juga proses sakralisasi atau bagaimana memilih waktu, memilih hari baik ketika membangun bangunan Bali tersebut, dan bagaimana penggunaannya, dan juga bagaimana proses-proses daripada sesudah karya tersebut lahir. Oleh karena itu, saya memberikan materi kepada mahasiswa di program studi teknik sipil yang tentunya dia bertugas untuk menghitung pada beton, baja, terus bagaimana menghitung jembatan. Saya juga memberikan pemahaman tentang arsitektur tradisional Bali kepada mahasiswa, karena itu ada di kurikulum. Kenapa dimasukkan di kurikulum? Karena kita ada di Bali. Karena ketika nantinya para mahasiswa sudah menjadi alumni, sudah dia menamatkan pendidikannya di program studi teknik sipil, kalau dia kembali ke daerah masing-masing, tentunya para masyarakatnya, para tetua desa, ataupun dia dimanapun berada, tentu mengira bahwa mahasiswa itu atau sarjana tersebut sudah memiliki pengetahuan yang mumpuni. Oleh karena itu, dia pasti akan diberikan atau dimintai bantuan untuk ketika ada pembangunan, bangunan sosial, atau mungkin membangun rumah tinggal yang bernuansa Bali, dan juga membangun atau merestorasi pura, tempat suci Hindu yang ada di Bali di daerah masing-masing. Oleh karena itu, di sanalah dia memerlukan pengetahuan yang cukup untuk memberikan atau membantu kegiatan proses pembangunan daripada daerahnya masing-masing. Di sanalah fungsi daripada pengetahuan tentang arsitektur tradisional Bali, walaupun di teknik sipil pengetahuan itu sangat terbatas. Oleh karena itu, saya akan memberikan materi ini kepada para mahasiswa, seperti yang saya katakan tadi itu, bagaimana lahirnya proses lahirnya arsitektur tradisional Bali, bagaimana sejarahnya, bagaimana filosofinya dia harus mengetahui, terus pemilihan material bahannya, apakah dia berupa kayu, batu, untuk atap, untuk pondasi, untuk struktur, dan lain sebagainya. Apakah dia dipakai di rumah tinggal, apakah dia dipakai di pura,
di bangunan sosial dan lain sebagainya. Oleh karena itu saya akan memberikan material itu pada para mahasiswa. Semoga apa yang saya berikan atau pengetahuan yang terkait dengan arsitektur tradisional Bali bisa bermanfaat bukan hanya kepada para mahasiswa, tentunya ke depan bisa melestarikan, mengembangkan tentang budaya Bali khususnya di bidang pembangunan atau merekayasa arsitektur tradisional Bali di kekinian yang tentunya yang telah banyak berubah. Bali dari dulu dan Bali ke depan bisa beradaptasi di bidang pembangunan. Oleh karena itu saya akan memberikan material itu atau materi kuliah akan di kelas. Demikian segala kekurangan saya juga mohon maaf. Om Santi 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 Om. Selamat sore Dede. Baiklah, mari kita mulai perkuliahan pada sore hari ini. Perkuliahan tentang rekayasa arsitektur tradisional Bali. Baiklah, sebelum kita mulai perkuliahan pada sore hari ini, mari kita memanjatkan puja-puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Yang Widiwasa, supaya apa yang kita rencanakan bisa berjalan dengan baik dan bisa bermanfaat untuk kita semua, terutama adik-adik ketika nantinya sudah menyelesaikan perkuliahan di program studi teknik sipil ini. Baiklah, mari kita mengaturkan puja pengastuti pengastungkara. Om Swastiastu. Baiklah, untuk pertemuan pada hari ini kita akan mempelajari tentang rekayasa arsitektur tradisional Bali. Ya, kenapa kita atau adik-adik membahas atau mempelajari tentang arsitektur tradisional Bali? Padahal jurusan adik-adik kan teknik sipil. Teknik sipil identik dengan menghitung atau merencanakan perhitungan-perhitungan di pekerjaan-pekerjaan, baik itu struktur, baik itu pekerjaan jalan, pengairan, pelabuhan, lapangan terbang dan lain sebagainya. Nah, karena di kurikulum itu juga diharapkan nantinya karena kita atau adik-adik ada di Bali, khususnya kita ada di Universitas Hindu Indonesia yang notabene berdasarkan agama Hindu dan berbudaya Bali. Tentunya ketika adik-adik sudah menyelesaikan perkuliahan dengan gelar sarjana teknik nantinya, serta kembali ke habitat masing-masing atau keluarga masyarakat masing-masing, tentunya oleh penghulu desa atau di perjuru atau pengurus desa, ketika nantinya adik-adik kembali tentu dikira sudah mengetahui tentang bagaimana membangun bangunan-bangunan Bali juga, padahal adik kan teknik sipil. Oleh karena itu mari kita bersama-sama membahas apa itu arsitektur tradisional Bali, bagaimana sejarahnya, bagaimana proses pembangunannya, terus bagaimana proses sakralisasinya, apa-apa saja yang mengikuti daripada proses pembangunan atau bangunan-bangunan tradisional Bali itu. Karena itu sangat banyak sekali, sangat luas kalau kita bahas satu persatu. Oleh karena itu kita pelan-pelan membahas tentang arsitektur secara umum, atau adik harus mengetahui apa itu arsitektur tradisional Bali dan bagaimana prosesnya. Nah, baiklah, kita mulai dengan tujuan kita mempelajari ini. Ya, capaian pembelajaran yang akan kita harapkan, bagaimana kita bersikap jujur dan bertanggung jawab, kerja mandiri nantinya ketika adik sudah menyelesaikan dan bekerja secara profesional, terus mampu mengetahui tentang elemen-elemen arsitektur, ya, dan menggunakannya di dalam perancangan arsitektur itu sendiri. Terus mampu menunjukkan kerja mandiri, hasil yang bermutu dan terukur nantinya. Terus yang keempat adalah mampu menghasilkan karya desain arsitektur yang minimal, ya, atau yang berkarakter Bali. Begitu kira-kira. Itu apa itu rekayasa? Karena judul mata kuliahnya ada rekayasa. Rekayasa adalah menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menyelesaikan permasalahan manusia, ya,
manusia secara umum gitu, baik itu matematika, pengetahuan yang praktis yang bisa diterapkan untuk mendesain dan berkreasi. Terus kita bahas tentang arsitektur ya. Arsitektur secara umum adalah proses dan produk dari hasil perencanaan perancangan dan konstruksi bangunan atau struktur-struktur lainnya. Atau karya arsitektur itu bisa dianggap sebagai simbol budaya atau kultural dan sebagai juga dipakai sebagai salah satu karya seni dengan proses-proses yang menyesuaikan dengan lingkungan sekitarnya ya. Terus definisi arsitektur secara umum adalah atau seni atau praktek perancangan pembangunan struktur pada satu bangunan atau bangunan serbaguna. Seni arsitektur juga dapat dikatakan sebagai kegiatan merancang bangun ya, baik itu level yang lebih besar ataupun level yang lebih kecil. Ya, mungkin kalau kita mengacu kepada asal kata arsitektur, tentu beberapa ahli yang sudah dikatakan mumpuni di bidang arsitektur baik nasional maupun internasional memberikan tentang definisi. Kalau menurut YB Mangunwijaya almarhum juga arsitektur itu berasal dari kata dua kata atau arki dan tekton. Arki berarti sesuatu yang asli dan tekton itu artinya kuat. Sehingga arti daripada arsitektur itu adalah sesuatu yang original dan kuat. Sehingga dia harus memenuhi dua arti daripada kata itu. Terus juga secara umum kriteria syarat daripada arsitektur dari tokoh dunia ini, dari Marcus Petrus Pelio mengatakan bahwa syarat daripada arsitektur itu adalah memiliki 3 syarat, yaitu ketahanan, kekuatan, fungsional dan keindahan, firmitas, utilitas dan venustas. Ada satu karya arsitektur itu harus dia kuat pertama. Contoh mungkin karena ada gempa, ada kekuatan angin, ada hujan, ada perubahan cuaca. Karya arsitektur itu harus kuat dari guncangan itu. Dan yang kedua adalah dia berfungsi dengan baik. Apakah dia sebagai bangunan sosial, bangunan rumah tinggal, bangunan tempat suci, bangunan pendidikan, rumah sakit, mungkin gelanggang olahraga dan lain sebagainya. Ketika dia direncanakan sebagai rumah tinggal, dia harus berfungsi sebagai rumah tinggal. Mungkin termasuk juga rumah tinggal tradisional Bali yang sudah sangat terkenal mempunyai kekuatan dari goncangan-goncangan alam ya, karena dia bisa menyesuaikan diri dengan alam. Terus yang ketiga adalah syarat arsitektur itu adalah venustas atau keindahan. Tidak hanya kuat, tidak hanya berfungsi, tapi dia juga harus indah dipandang, baik dari penikmat dari luar ataupun pengguna dari dalam. Oleh karena itu, ketiga syarat ini harus memenuhi daripada syarat-syarat arsitektur itu. Dia harus kuat, dia harus berfungsi, dan yang ketiga harus indah dinikmati. Ya, ada Francis Deceng, arsitektur adalah membentuk satu tautan yang mempersatukan ruang bentuk teknik ya. Terus ada Amos Rapoport, juga arsitek dari Polandia, mengatakan arsitektur adalah tempat hidup manusia. Beberapa arsitek dunia sudah mendefinisikan apa itu arsitektur. Juga ada arsitek dari Indonesia, Johari Sumintarja, arsitektur merupakan satu yang dibangun manusia untuk kepentingan badan kita atau melindungi diri dari dan juga badan dan jiwa gitu kira-kira. Terus dari Jerman juga ada. Kita menuju ke arsitektur tradisional Bali ya. Tokoh daripada arsitektur tradisional Bali yang akademis adalah almarhum Bapak Nyoman Glebet, Profesor Nyoman Glebet, dan juga Bapak Dr. I Gusti Madeputra yang mengatakan bahwa arsitektur tradisional Bali adalah arsitektur yang tumbuh dan dikembangkan dari satu generasi ke generasi berikutnya, dibuat dengan aturan-aturan tradisional Bali, baik itu yang secara tertulis maupun lisan.
serta dapat diterima oleh masyarakat Bali secara berkelanjutan. Diterima dengan masyarakat Bali secara berkelanjutan karena dianggap baik dan benar dan juga bermanfaat. Nah, itulah pendapat apa itu arsitektur tradisional Bali oleh tokoh arsitektur Bali Bapak almarhum Bapak Nyoman Glebet dan almarhum Bapak Gusti Madiputra, yang merupakan tokoh-tokoh arsitektur Bali yang sudah sangat terkenal dan bukan hanya berkarya di intern Bali, juga berkarya di luar Bali. Dan juga beliau adalah penghasil beberapa buku yang dikutip oleh pendapatnya oleh beberapa kalangan, bukan hanya di dalam negeri, juga di luar negeri, karena Bali merupakan salah satu pusat kebudayaan di bidang arsitektur. Nah, kita masuk ke sejarah perkembangan arsitektur tradisional Bali. Satu ada di zaman prasejarah, terus bagaimana arsitektur itu di zaman kebudayaan Hindu-Buddha, di zaman penjajahan, di zaman pasca kemerdekaan, dan di zaman modern ini. Di zaman prasejarah mungkin sama seperti di luar, bahwa arsitektur Bali atau manusia Bali itu hidup dengan bercocok tanam, berpindah-pindah, hidup dari satu gua ke gua yang lainnya. Dia juga memakai, ada zaman batu, ada zaman tembaga, terus juga peralatannya sangat sederhana, sehingga tempat tinggalnya pun mengalami perubahan bentuk karena dia tidak ada menetap gitu. Fungsi daripada arsitektur pada zaman itu adalah juga sudah pada zaman besi sudah mengalami beberapa perubahan bentuk, juga memakai bahan-bahan jerami sebagai atap, bukan alang-alang sebagai atap, karena perkembangan daripada pengetahuan mereka. Terus pada zaman Hindu-Buddha, jejak peradaban itu pada zaman ini sangat banyak sekali. Mungkin kalau kita berkiblat ke Jawa, di Jawa juga banyak di candi-candi, baik itu di Jogja, di Jawa Tengah, di Jawa Timur, banyak ditemukan candi-candi yang berbasiskan atau berdasarkan agama Hindu pada zamannya. Itu mungkin kita sebagai perbandingan bagaimana arsitektur Bali, bagaimana arsitektur Jawa, karena bagaimanapun juga arsitektur Bali itu juga dipengaruhi oleh arsitektur yang ada di Jawa. Contohnya ada istana di Jawa, kerajaan di Majapahit juga mempengaruhi bentuk-bentuk daripada puri-puri yang ada di Bali. Nah, terus bagaimana arsitektur pada zaman Hindu di Bali? Ini sangat penting untuk diketahui ya. Dibagi menjadi 3 session mungkin, karena 3 orang suci yang datang ke Bali ketika zaman itu. Pertama pada zamannya Maharsi Markandeya, beliau itu datang sekitar abad ke-9, 8 ke-9. Beliau datang karena apa? Karena melihat bagaimana beliau bersemadi di gunung Demalung, dan melihat secercah sinar yang ada di Pulau Bali. Beliau pergi ke Pulau Bali dengan sekitar 400 orang pengikut beliau. Tapi apa yang terjadi ketika beliau sampai di Bali, beliau itu tidak bisa membangun dengan baik atau menempatkan orang-orangnya. Karena apa? Banyak yang sakit, banyak yang meninggal. Terus karena apa? Beliau balik lagi ke Jawa, itu sejarahnya. Balik ke Jawa, diberikan petunjuk untuk menanam yang namanya 5 logam. Ditanam di timur, di selatan, di barat, dan di utara, serta di tengah. Ada perak, ada tembaga, ada emas, ada perunggu, dan ada mirah. Nah, di tengah itu menunjukkan kekuatan dewa-dewa yang akan melindungi daripada kawasan tersebut. Nah, oleh karena itu beliau kembali lagi ke Bali dengan pengikutnya untuk menanam logam itu yang disebut dengan Panca Datu, Panca 5 logam di Gunung Tolangkir. Di Gunung Tolangkir, yaitu di Gunung Agung sekarang ini. Dan sesudah selesai membangun persembahyang kecil itu, beliau namakan Pura Besukihan. Besukih artinya selamat. Ya, oleh karena itu dari sekian perubahan kata akhirnya sekarang bernama Pura Besakih, yang merupakan ibu daripada pura-pura yang ada di Bali semua. Kita berorganisasi, kebetulan sekarang ini adalah Piodalan mulai dari Purnama itu tanggal 5 April, dan mungkin nanti nginepnya atau selesainya sampai tanggal 27 April. Banyak orang yang datang ke sana untuk
bersembahyang, mengucapkan terima kasih, bagaimana manusia itu harus mengucapkan terima kasih kepada alam. Terus yang kedua, kedatangan dari Empu Kuturan. Empu Kuturan ini datang pada zaman kerajaan Udayana. Kenapa beliau diundang dari Jawa untuk datang ke Bali? Karena di Bali pada waktu itu terjadi perdebatan yang sangat sengit. Karena ada banyak sekte atau aliran, ada 9 sekte, ada Bhairawa, ada Wisnu, ada Siwa, dan banyak lagi, ada 9. Oleh karena itu semua sekte atau kepala-kepala aliran itu dikumpulkan di satu pura, diajak bermusyawarah untuk membentuk yang namanya satu wadah untuk mewadahi mereka semua terwakili. Nah, sehingga kesepakatan dari 9 sekte itu membentuk yang namanya desa pekraman. Ada proses hidup manusia itu, ada lahir, hidup, mati. Nah, disimulkan dengan adanya pura pusa, pura desa, dan pura dalem. Dan di masing-masing desa pekraman itu harus mempunyai ketiga pura itu. Itu diwajibkan oleh beliau pada zamannya Empu Kuturan, dan beliau ada berkedudukan di Pura Siliyukti di dekat Padang Bae. Itulah beliau bersemayam dan bersemadi dan memberikan anugerah yang luar biasa. Dan pura yang tempat mengadakan pertemuan itu sekarang dinamakan Pura Samuan 3. Samuan bertemu 3 menghasilkan 3 kesepakatan. Yang tadi itu lahir, hidup, mati, Brahma, Wisnu, Iswara, Pura Pusa, Pura Desa, dan Pura Dalem. Demikian hebatnya beliau sehingga Bali ini menjadi sangat bersinar. Dan yang ketiga dari sejarah Hasetur itu adalah kedatangan dari Dangyang Nirarte atau Prana Sakti Waurauh. Itu sebutan beliau karena apa? Betul-betul karena masyarakat Bali memberikan sebutan Sakti Waurauh, baru datang Sakti, beliau membawa aura yang luar biasa. Ketika datang dari Pura Puranca, terus di Pura Tanah Lot, terus di Pura Air Jeruk, di Pura Sakenan, dan di Pura Peti Tengat. Nah, di sanalah, dan Pura Luhur, Uluwatu. Di sana beliau membangun ke semua pura itu untuk mengelilingi Bali dengan pura, membentengi Bali dengan pura. Dan terbukti sampai sekarang beliau datang di abad ke-14 ketika kejatuhan Hindu di Jawa, beliau datang ke Bali untuk memperkuat bagaimana Hindu ini bisa bertahan di Bali, di pulau yang kecil ini, dengan membuat benteng pura-pura itu. Oleh karena itu warisan beliau sangat banyak sekali dan sampai sekarang masih dipelihara, dirawat bukan hanya oleh keturunannya, tapi oleh semua masyarakat Bali bersembahyang, melakukan ritual-ritual, sehingga Bali ini diberikan kekuatan untuk bertahan dari segala goncangan, godaan, baik dari dalam Bali sendiri maupun dari luar yang berusaha untuk menghancurkan Bali. Demikian kekuatan beliau, itu sejarahnya. Nah, terus jejak peradaban arkeologi juga banyak, arsitektur itu banyak di pertapaan, dia ada di Campuan. Terus kita melihat arsitektur Bali itu pada zaman penjajahan Belanda juga banyak ini warisan-warisan yang ditinggalkan oleh Belanda yang mempengaruhi daripada arsitektur Bali itu. Terus kita berbicara tentang konsep-konsep arsitektur tradisional Bali, ya. Tentu arsitektur tradisional Bali itu banyak sekali melahirkan konsep-konsep sehingga bisa bertahan sampai sekarang dan ke depan. Apa aja konsep itu? Konsep yang penting adalah keharmonisan antara makrokosmos dan mikrokosmos. Ya, alam besar dan alam kecil. Alam besar itu alam semesta. Ya, alam semesta, dan alam kecil itu adalah kita sendiri. Dan bagaimana kita sebagai umat manusia bisa mencapai tujuan hidup kita. Tujuan hidup manusia itu kan moksartem jagat itu yaca iti dharma, itu namanya, atau mencapai kesejahteraan lahir dan batin baik di sini maupun di dunia lain nanti, atau kita bisa mencapai kebebasan. Oleh karena itu beberapa proses itu harus dilalui. Oleh karena itu salah satu prosesnya itu harus diwadahi oleh
arsitektur itu. Ketika manusia Bali sudah melakukan yang namanya Grihaste, sesudah dari Brahmacari, Grihaste, Sannyasin itu, Biksuke itu proses kehidupan manusia Bali. Salah satunya adalah ketika dia sudah berumah tangga. Kalau dia sudah berumah tangga, tentu dia harus mempunyai tempat tinggal yang mewadahi segala aktivitas seluruh keluarga kecilnya, anak-anaknya untuk melakukan aktivitas. Oleh karena itu, itulah dibangun bangunan-bangunan tradisional Bali berupa rumah tinggal yang dilanasi dengan konsep-konsep itu. Konsep apa saja itu? Ya, ada konsep yang Sangga Mandala, Triangle, terus konsep Ulu Teben. Ya, ada kalau Sangga Mandala itu ada utama sampai di Nistaning Nista Mandala. Apakah Nista itu jelek? Bukan. Itu menunjukkan tempat daripada proses kehidupan manusia. Sehingga itu tidak ada saling melangkahi, demikian maksudnya. Apakah yang di Nista itu jelek? Tidak. Itu tetap mempunyai fungsinya masing-masing. Mungkin seperti itu. Konsep Blue Teben, ya ada dua konsep Blue Teben itu, gunung sebagai hulu dan laut sebagai tebennya atau muaranya. Konsep Ruo Binede atau dualitas yang berbeda tetapi berfungsi. Ada akase, ada pertiwi. Ketika akase dan pertiwi bertemu, ada hujan, itu contohnya akan melahirkan yang namanya tanaman-tanaman yang akan berfungsi untuk menunjang kehidupan manusia. Itu salah satu konsep yang dimasukkan di dalam proses pembangunan arsitektur tradisional Bali ini. Terus ada konsep Triangle, ya, Utamaning Ange, Madyaning Ange, dan Nistaning Ange. Ada konsep kepala, ada badan, dan kaki. Itu diterapkan di dalam proses pembangunan bangunan Bali. Ada atapnya, itu mensimbolkan kepala. Ada Madyaning Ange, badan, ada tempatnya, temboknya, tempat kita beraktivitas. Terus ada kakinya, itu ada di bataran, di bawah tempat yang berpijak aktivitas manusia Bali itu. Terus elemen-elemen apa saja yang dalam arsitektur itu? Ada elemen garis, secara umum ini titik, ruang, bentuk itu sudah secara umum. Ketika kita akan merancang arsitektur secara umum ataupun merancang arsitektur Bali yang secara spesifik juga harus mengetahui tentang elemen-elemen ini. Ya, terus yang penting adalah ukuran-ukuran daripada arsitektur tradisional Bali itu. Ya, ukuran-ukuran apa saja yang bermanfaat atau dipakai untuk membangun. Ya, berdasarkan lontar Astakosali. Kalau lontar Astakosala itu khusus untuk membangun perumahan, khusus untuk membangun pura dan bangunan sosial seperti wantilan dan lain sebagainya. Kalau Astakosali, dia berfungsi untuk mengetahui bagaimana cara membangun tempat mewadahi orang ketika meninggal, ya, membuat badai, membuat lembu atau membuat wadah, membuat joli, itu namanya Astakosali. Ukuran apa saja yang dipakai? Ada contohnya mungkin membuat galir, galur, itu Astakosali lontarnya. Terus yang kedua adalah lontar Boman Antake. Itu memuat tentang kayu, material kayu yang dipakai untuk membangun bangunan Bali. Apakah itu untuk sakenya, apakah untuk usuknya, pementangnya, lambang, sinep, untuk galar, itu berbeda antara bangunan rumah tinggal dan juga bangunan yang dipakai di pura. Kalau dipakai di pura, contohnya mungkin kayu cendana, majagau, cepake, itu bisa dipakai. Kalau yang mungkin bangunan perumahan, mungkin kayu keruing, kamper, mungkin kayu jati dan kayu-kayu lainnya. Ada istilah kayu raja, kayu patih, kayu panjak itu. Karena ada tingkatannya juga kayu itu. Di lontar itu termuat. Ya. Terus ukuran-ukuran yang saya katakan tadi itu. Di Bali ada namanya acengkang, ada namanya acengkang, alengkat,
aguli, aguli madu, agemel, asedemel, terus kayak gini apa nimpo gitu pakai ukuran batu, terus ada po panjang, nah begitu ukurannya. Terus juga memakai kaki 1, 2, 3, ada namanya pengurip 3 langkah itu plus pengurip. Pengurip itu artinya adalah untuk menghidupkan bangunan. Biasanya kalau dari tembok penyengkar, dari tembok itu ada 3 langkah, tlung, tampak, ngandang. 3 artinya tlu 3, tampak artinya tampak itu, dan ngandang ini itu sebagai pengurip. Itu adalah ukuran-ukuran tradisional Bali yang sudah baku, yang dibuatkan gegulaknya. Ukur dulu orangnya berapa cengkangnya, nanti berapa rai, ini kan 1 rai, biasanya segini 1 rai ini untuk membuat sakenya. Itu artinya setiap rumah tinggal tradisional Bali itu antara satu orang dengan orang lain pasti berbeda. Karena apa? Karena ukuran tinggi rendahnya orang itu yang akan memberikan ukuran daripada bangunan tradisional Bali tersebut. Begitu kira-kira. Sesudah bangunan itu jadi, dibuat oleh yang namanya undagi, arsitek tradisional Bali namanya undagi. Ya, itu kalau undagi itu juga dia berhak membangun ketika dia juga sudah melalui proses sakralisasi dirinya. Undagi itu ketika dia sudah punya keahlian untuk membangun, dia diwinten dulu oleh orang suci Bali yang namanya sulingeh. Dia diwinten, dibersihkan, baru dia boleh untuk membangun. Nah, ketika bangunan itu sudah jadi, tentu tidak langsung bisa dipakai, apalagi pura atau tempat suci. Ada lagi proses yang namanya proses sakralisasi. Proses sakralisasi itu adalah proses membersihkan bangunan itu. Dari apa? Dari sisa-sisa pekerjaan tukang itu, ada bekas kakinya. Nah, mulai dari pembangunannya, proses pembangunannya, pasca pembangunan itu melalui proses memilih hari baik. Di mana kita memilih hari baik? Kita menanyakan kepada orang suci yang berwenang untuk memberikan kita hari baik. Ke pedanda, ke sulingeh, atau ke Sri Empu, atau kemana saja, ke pemangku, atau yang mengetahui tentang hari-hari baik untuk membangun. Baru kita membuat dasar. Lalu proses membangun Bali itu. Sesudah selesai, memasang atapnya pun harus ada hari baiknya. Tidak boleh sembarangan, sehingga bangun itu akan selamat. Sesudah selesai, baru proses yang namanya pengamian. Ngami membersihkan, melaspas, terus menem pedagingan, atau memberikan dasar pada bangunan itu. Dengan pancadatu itu, yang tadi itu, pancadatu logam, 5 itu, perak, emas, tembaga, timah, dan mirah yang di tengah itu. Baru diberikan proses upacara. Kalau sudah proses upacara selesai, barulah bangunan itu bisa difungsikan, sehingga bangunan tempat suci yang ada di rumah-rumah tinggal atau di pura itu berbeda dengan bentuk-bentuk yang ada yang belum selesai, yang ada di toko-toko bangunan itu. Beda, karena itu sudah melalui proses sakralisasi. Beda, ini sudah berisi seperti roh begitu. Yang di toko-toko itu, yang seperti bangunan yang sudah jadi itu, belum bersih apa-apa. Gitu. Oleh karena itu, itulah uniknya bangunan tradisional Bali itu. Sesudah dilakukan itu, barulah bangunan-bangunan itu bisa difungsikan dengan baik. Ya, demikian kira-kira adik-adik. Apakah bisa dimengerti bagaimana Anda nantinya ketika membangun supaya bisa mengerti? Ya, demikian kira-kira. Ada pertanyaan? Ya, silakan. Izin bertanya, apa yang dimaksud dengan 3 tampak ngandang tadi Pak yang dijelaskan? Tampak ngandang, ya. Tampak itu ketika membangun bangunan, jarak antara bangunan yang akan dibangun dengan tembok penyengkar itu diukur dengan 3 tampak orang kepala keluarganya itu seperti ini. 3 ya, dari ini tembok penyengkar ya, 1, 2, 3. Ini kandang ya,
pengurip, baru dia membangun ini gitu. Baru dia mulai membangun. Ini sebagai bangunannya gitu. Sehingga bangunan itu menjadi hidup, ada penguripnya, begitu kira-kira. Iya Pak. Ya. Lapangannya itu hitungannya dari penyangkal rumah aja apa dari bangunan ke bangunannya? Dari penyangga rumah aja. Dari penyangga rumah aja. Nanti kalau dari bangunan ke bangunan dihitung sesuai dengan keluasan tanahnya gitu. Begitu kira-kira. Cukup kira-kira? Ya, demikian mungkin penjelasan dari saya tentang sejarah arsitektur Bali, elemen apa saja, bagaimana proses pembangunannya, bagaimana cara memfungsikannya. Semoga apa yang saya berikan bisa bermanfaat bagi adik-adik. Untuk kuliah selanjutnya kita akan lanjutkan minggu depan. Baiklah, kita akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.